Dikala itu seluruh para kepala desa yang ada di Indonesia tanpa sepeser pun kami memiliki gaji atau insentif dari pemerintah. Kami ketika itu benar-benar sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Karena kami menjalankan dan melaksanakan tugas tanpa ada upah. Namun beban kami sama seperti para kepala desa saat ini. Contohnya, kami harus melayani masyarakat, kami harus membangun desa. Namun cara membangun desa kami di saat itu dengan para kepala desa saat ini berbeda. Kami dengan cara swadaya masyarakat yang diutamakan melalui gerakan kerja bakti dan gotong royong yang rutin setiap 1 bulan sekali, bahkan ketika urgen seminggu sekali kami lakukan. Sehingga kami merasa dekat dengan masyarakat ketika itu di saat menjabat kepala desa. Tapi mohon maaf, ketika kami perhatikan para kepala desa saat ini seakan-akan terlena dengan anggaran yang fantastis, dengan anggaran yang cukup luar biasa, yang memiliki kendaraan operasional, yang memiliki biaya operasional, yang memiliki gaji, sehingga SK dapat dijaminkan ke bank. Kami ketika itu SK hanya sebatas bisa dijadikan bungkus ikan asin. Tidak bisa dijadikan apa-apa SK kami di saat kami menjadi kepala desa. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 6 2014, kepala desa itu di seluruh Indonesia sepertinya jauh daripada kenyataan dengan kepala desa saat ini. Namun kami, syukur alhamdulillah, kami tetap bisa menjalankan tugas, fungsi kami, kewajiban kami, karena kami ingat dengan sumpah di saat kami dilantik. Namun kami pun tidak mengklaim mengaku paling benar, mengaku paling sempurna. Tentu di dalamnya ada kekurangan, ada kelemahan, ada kekeliruan. Itu hal yang wajar sebagai manusia biasa. Tetapi kami tidak pernah mengeluh dengan tidak adanya anggaran. Karena kami di kala itu menjadi kepala desa harus semangat, harus berani, harus siap menghadapi segala tantangan yang ada. Bahkan kami harus menggelontorkan uang pribadi. Karena kami tidak punya anggaran. Bahkan kami harus rela berkorban segalanya dengan biaya sendiri. Karena ketika kami melakukan diklat atau pelatihan-pelatihan atau seminar, tidak pernah kami dianggarkan oleh pemerintah. Karena desa tidak memiliki anggaran di saat itu. Namun kami tidak pernah menyerah. Tetap kami semangat, tawakal ala Allah. Nah, harapan saya, para kepala desa saat ini, tolong jalankan fungsi tugas kewajiban dengan baik. Tolong jaga marwah, martabat dan nama baik juga. Sehingga di saat kalian berhenti, di saat kalian habis masa jabatan, kalian akan menjadi masyarakat kembali.
disitulah kita memiliki posisi penting. Posisi penting. Kita harus dibutuhkan orang. Kita harus dicari orang. Tetapi dicari bukan yang lagi utang, tapi orang yang membutuhkan ide, pemikiran, tenaga, waktu ketika ada masyarakat selagi kesusahan. Jangan sampai. Nah, adapun sekarang kita tidak memiliki uang. Uang bukan yang utama. Walaupun kita segalanya butuh uang, tetapi uang tidak segala-galanya. Uang bisa dijadikan nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya. Yang paling utama adalah kita kemampuan. Kemampuan itu yang utama. Nah, ketika tidak memiliki kemampuan, maka kita tidak akan pernah ditanya, tidak akan pernah dicari oleh masyarakat. Tolong, jadilah manusia yang berguna, bukan hanya dibutuhkan di saat memiliki jabatan, tapi kalian harus dibutuhkan di saat setelah habis masa jabatan. Alhamdulillah, tasyakur binimah. Saya pribadi selalu bersyukur kepada Allah sehingga saya diberikan sehat, diberikan kekuatan, nah sehingga saya diberikan ketenangan di dalam menjalani hidup ini. Kenapa saya tidak fokus dengan uang? Walaupun saya butuh uang. Kalau kita di saat memiliki jabatan hanya sebatas uang, tidak peduli itu haram dan halal, rasakan di saat selesai masa jabatan akan menjadi sampah masyarakat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kalian sekarang yang menjadi kepala desa di saat berhenti nanti tidak menjadi sampah masyarakat. Wassalam, terima kasih.